Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sembahai kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur oleh karena anugerah dan kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, dan nafas kehidupan masih ada nyata sampai saat ini. Saat ini kita kembali bersama-sama mendengarkan renungan singkat pada pagi yang indah ini. Sebelum kita masuk dalam renungan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami datang untuk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, dengan segala ungkapan syukur yang Kau masih nyatakan dalam kehidupan kami. Nyata di mana pada saat ini Tuhan, Engkau telah masih memberikan kami nafas kehidupan, dan Engkau telah melindungi kami sepanjang malam, dan kami dapat bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang penuh keberkatan. Saat ini Tuhan, kami akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu. Berkatilah Tuhan, agar firman yang akan kami baca sebentar dapat menjadi tertanam baik dalam hati kami, dan persiapkanlah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami mampu memahami maksud dari firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakannya, urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari, pembacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 20. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 20. Jika kita sudah mendapatkannya, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab memberi judul Ucapan Syukur atas Kasih Karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Amin. Sedemikian jauh pembacaan kita saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang tidak hanya membaca serta merenungkan firman Tuhan, tetapi senantiasa melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen kita pasti merasa fasih dengan lagu Kidung Jemaat nomor 40 yang lagunya Ajaib Benar Anugerah. Nah, jadi lagu ini merupakan salah satu lagu rohani yang menggambarkan besarnya anugerah Allah bagi orang berdosa. Bahkan lagu ini lahir dari pengalaman pribadi John Newton yang memandang hidupnya itu begitu rusak dan membenci Allah. Dan cerita singkatnya bahwa ia adalah seorang anak kapten kapal, dan atas permintaannya ia ditugaskan dalam kapal budak yang membawanya ke pantai Sierra Leone. Kemudian ia menjadi pelayan seorang bos penjual budak, dan ia mengalami siksaan yang kejam. Dalam situasi itu, ia menjadi sadar karena Tuhan selalu menjaga dan melindunginya. Hampir mirip dengan pengalaman Rasul Paulus, bahwa sebelum ia menjadi Kristen, ia sangat jahat dan membenci para pengikut Kristus. Dan ia sadar bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa. Namun Allah telah berbelas kasihan kepadanya dan melimpahkan anugerah keselamatan yang besar bagi Paulus. Itulah sebabnya
Paulus akhirnya selalu memberi diri dipakai oleh Tuhan. Bahkan ia rela mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya, bahkan hidupnya hanya untuk Tuhan. Kehidupannya berdampak bagi orang lain. Kerinduan dan gairah pelayanan Paulus dibagikan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, dengan harapan agar Timotius berjuang dalam pelayanan dengan iman dan hati nurani yang murni, sehingga tak mampu menghadapi para penyesat. Menutup mengakhiri renungan kita pada hari ini, anugerah Allah telah mengubahkan kehidupan John Newton dan Saulus atau Paulus, dan mereka yang dahulu hidup dalam perbudakan dosa, jauh dari kehendak Allah, diubahkan menjadi pelayan Allah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kata terlambat bagi siapapun untuk menerima anugerah Allah yang mengubahkan kehidupan. Bagi kita orang percaya yang telah mengalami anugerah itu, jangan berdiam diri, layani Dia sepenuh hati dan jadilah berkat bagi sesama. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat sekaligus doa penutup. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami kembali tunduk di hadapan hadirat-Mu Bapa, menyembah segala ungkapan syukur dan kasih yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Nyata di mana pas di Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, serta napas kehidupan, sehingga kami bisa ada sampai saat ini. Saat di Tuhan, kami berterima kasih atas firman yang telah kami renungkan. Kiranya apa yang telah kami baca dan renungkan tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa dalam kerajaan surga, melalui doa syukur syafaat kami ini, kami ingin datang mendoakan kedua orang tua kami, Papa dan Mama. Apapun bentuk usaha dan pekerjaan yang orang tua kami lakukan, Tuhan terus memberkati kehidupan kedua orang tua terkasih, sehingga dari semuanya itu, kami memperoleh berkat-berkat untuk kami pakai demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga, kami yang dalam bangku pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, Tuhan terus memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, akal budi, pemikiran yang baik, sehingga kami senantiasa tekun belajar, dan apa yang kami cita-citakan itu semuanya boleh terwujud seturut dan kehendak-Mu. Demikian juga kami datang mendoakan kakek dan nenek yang dalam lanjut usia. Tuhan terus memberkati kehidupannya dalam menjalani masa-masa tuanya, sehingga mereka semakin kuat dan percaya bahwa hanya dalam nama Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan untuk sampai kepada Bapa di surga. Kami juga datang mendoakan sanak saudara, teman, ataupun keluarga yang mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit yang ia derita. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, jamah tubuhnya yang sakit, sehingga dari semuanya itu, ia dapat memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Berkatilah pendampingan para medis, para keluarga, makanan, minuman, dan obat-obatan yang ia konsumsi, sehingga dari semuanya itu dapat menjadi saluran kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Dan suatu saat ya Tuhan, ketika ia pulih, ia dapat beraktivitas seperti sedia kala dan kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami juga datang mendoakan keluarga yang terpisah jauh dari kami. Apapun bentuk usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan terus berkati, sehingga dari semuanya itu mereka juga dapat merasakan kasih dan berkat Tuhan. Kami juga datang mendoakan kepada pemerintah, bangsa, dan negara kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok, Bapak Presiden sampai kepala desa. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab sebagai seorang abdi negara, sehingga mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sebagai abdi negara, sehingga negara yang kami tempati ini menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami ingin menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah kehidupan kami sepekan ini Tuhan, sehingga dari semuanya itu, apa yang kami lakukan itu semuanya sesuai dan seturut dan kehendak-Mu. Inilah doa syukur syafaat kami
yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan singkat kita pada pagi ini. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.